Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Bambang Kekarting Harto. Melanjutkan dari video-video ringan tentang edukasi karakter manusia. Sudah saatnya sekarang saya sampaikan atau saya buat video untuk karakter yang keempat, itu adalah karakter friendly. Perlu diketahui pada video-video sebelumnya sudah saya upload, sudah saya sampaikan, sudah saya edukasikan bahwa karakter-karakter yang didapati pada manusia pada dasarnya ada 4. Sudah saya upload. Video yang pertama adalah karakter extrovert, kemudian karakter generalis, dan yang ketiga itu karakter fleksibel. Kali ini karakter yang keempat adalah karakter friendly. Oh ya, di kalangan para writer, penulis, pembaca, atau mereka yang berkecimpung di dunia perpustakaan, istilah friendly itu sudah akrab sekali. Yang biasa dipakai memang friendly, tapi ada beberapa di antaranya yang menggunakan bahasa lainnya selain friendly. Seperti misalnya kalau kita sering membaca atau berkecimpung di dunia baca-membaca dan perpustakaan, ada yang di samping mengistilahkan istilah friendly dengan high-bish atau low-key atau time, ghosting, spill the tea. Intinya sama saja, baik high-bish itu sama saja, senada seirama lah, hanya mereka tergantung dari keinginannya menggunakan istilah seperti apa. Pada dasarnya sama. Juga low-key atau time atau ghosting, yang seperti anak-anak muda pakai sekarang adalah ghosting atau still the tea. Tapi yang akrab di dunia medsos ya, friendly itu sikap yang bersahabat. Saya akan sedikit kupas tentang friendly. Salah satu di antara keempat karakter manusia adalah friendly. Friendly ini dimiliki oleh mereka yang hampir mirip dengan karakter sebelumnya adalah fleksibel. Hanya kalau friendly itu betul-betul tanpa ada pendidikan tinggi pun dia akan melakukan hal yang seperti itu, karena memang dia itu merupakan satu anugerah, bahwa tidak semua orang mempunyai sifat atau kebiasaan karakter friendly. Karena friendly ini yang paling utama adalah ramah, murah senyum ya, murah senyum. Jadi kalau dalam kepribadian itu dia lebih menonjol tentang attitude hospitality atau keramah tamahannya. Namun komunikasinya mungkin terbatas karena seseorang friendly itu tidak harus berpendidikan tinggi. Bahkan tanpa pendidikan pun kalau memang dia dilahirkan friendly, orangnya tetap renyah, akrab, dan mudah bergaul. Oleh karena itu, sama seperti fleksibel, orang-orang friendly sebaiknya menyadari bahwa untuk menunjang kemampuan atau kelebihan atau keistimewaan dari kata karakternya, sering-seringlah main ke perpustakaan, karena di sana berbagai macam literatur, informasi, pengetahuan itu lengkap, dan yang paling penting gratis, sehingga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menambah wawasan kita tentang segala sesuatu yang ada di hidup dan kehidupan. Karena kita tidak tahu kapan kita harus bergaul dengan satu komunitas dan kapan kita juga harus meninggalkan komunitas itu, sehingga di suatu ketika kita akan terus berganti dengan komunitas yang baru. Nah, buat orang-orang friendly ini sangat mendukung kalau yang bersangkutan menyadari bahwa saya perlu tambahan pengetahuan. Itu hanya bisa didapat dari perpustakaan. Oke lah, kalau memang di daerah tempat itu perpustakaan tidak ada, kan kita bisa browsing atau googling lewat internet atau Google. Tapi yang paling mudah, nyaman, dan kita bisa berlama-lama untuk rehat sebentar di ruang ber-AC, ya datangi perpustakaan kota atau kabupaten setempat. Percayalah, kalau hanya dengan membaca kita bisa meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Karena bagaimanapun juga, apapun juga yang kita lakukan tidak terlepas dari keterkaitan ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun juga apapun yang kita kerjakan selalu nanti keterkaitannya dengan teknis.
Teknis itu hanya bisa dilakukan hanya dengan menguasai ilmu di satu tempat atau di satu masalah atau di satu nama. Jadi semua persoalan yang ada itu semuanya harus pakai ilmu. Nah, orang-orang friendly ini benar-benar sangat nyaman untuk diajak bersahabat, karena dimanapun dia berada dia pasti bisa menyesuaikan diri, sehingga apapun yang dia lakukan senantiasa tidak pernah akan menyinggung komunitas tempat. Nah, berbahagialah bagi Anda yang mempunyai karakter friendly, karena si friendly ini mudah diajak bergaul. Hanya mungkin keterbatasannya kalau yang bersangkutan pendidikannya pas-pasan, itu keterbatasannya menguasai satu masalah atau topik yang sedang kita bicarakan. Seperti tadi saya katakan, tolong manfaatkan kelebihan anugerah ini dengan banyak-banyak membaca. Karena dengan membaca pengetahuan kita akan semakin bertambah dan bisa update terus. Sebab ilmu pengetahuan itu berkembang dari satu waktu ke waktu tertentu. Sekalipun namanya sama, mungkin perkembangannya yang berbeda, karena teknis yang dipergunakannya sudah berubah. Seperti contoh, dalam dunia kedokteran itu berkembang terus, sistem operasinya juga berkembang. Kalau dulu mungkin jahitannya sedemikian banyak, kalau sekarang cukup dengan teknis ngelem. Kemudian kalau dulu ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan dengan berbagai prosedur, sekarang tidak. Ya. Bahkan hal-hal lain di luar kedokteran pun tetap berkembang. Sistem pendidikan, kemudian sistem transportasi, apalagi sistem komunikasi. Nah, perkembangan itulah yang perlu kita siasati dengan membaca. Karena secara teknis sudah ada ahlinya masing-masing, dan kita sebagai pemerhati cukup mengetahui lewat ilmu pengetahuan yang sudah tersebar di dunia maya. Apakah itu melalui media cetak, media elektronik, maupun dunia maya lainnya. Oke, demikian tadi pemirsa yang budiman, karakter yang keempat dari karakter dasar manusia yang ada dimanapun dia berada, siapapun dia, tentu tidak lepas dari 4 karakter ini. Nah, karakter yang keempat sudah saya tuntaskan dalam video ini. Mudah-mudahan pemirsa yang budiman bisa menyikapi ternyata kedudukan saya itu ada di karakter yang mana. Saya ulangi lagi bahwa karakter dasar manusia itu ada 4. Yang satu ekstrovert, kemudian yang kedua generalis, yang ketiga fleksibel, yang keempat ini friendly. Masing-masing keempat ada kurang lebihnya. Sudah saya sebutkan satu persatu, kekurangannya ditambahi, kelebihannya dipertahankan atau paling tidak disempurnakan lebih lanjut dengan cara memanfaatkan dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Demikian tadi pemirsa yang budiman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang terus ingin mengupdate kemampuan kepribadian kita di antara komunitas yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.